ini yang saya cari. Nah, jadi jauh-jauh ke sini, ke Langolan, salah satu pasar terbesar di Minahasa, nih cari ini. Haiya. Cakalang Manado. Namanya cakalang fufu. Nah, habis ini mau lihat proses pembuatannya seperti apa. Saya dengar-dengar sih lama prosesnya, tapi bungkus dulu satu ya, kita bawa bungkus Jo biar tidak lapar. Yang ini big size. Nah, jadi masyarakat di Desa Tumbak ini mereka pancing cakalangnya pakai sistem jaring seperti itu. Kan macam-macam teknik untuk mancing cakalang dan mereka tidak jauh-jauh, tidak perlu ke rumput. Jaraknya hanya di sekitar Laut Delang 4 mil saja dari sini dan tidak yang menginap. Jadi hasilnya tidak tontonan ya, kembali lagi rezeki-rezekian kan. Tapi kalau ini pergi pagi, jam segini sudah pulang dan hasilnya lumayan. Ikan cakalang atau skipjack dapat ditemukan sampai kedalaman 200 meter. Ikan yang masih segar kemudian langsung diolah menjadi cakalang fufu. Nah, proses pertama untuk bikin cakalang fufu itu ya ini. Jadi ikan segar itu dikasih keluar dia punya isi perut. Nah, kalau misalnya sudah bersih, nih, lihat hasilnya. Terus. Dalam pembuatan cakalang fufu, semua bagian tidak ada yang dibuang, termasuk isi perut ikan yang akan dibuat woku. Nama woku diambil dari daun woka, sejenis tanaman lontar yang fungsinya untuk membungkus. Sebelum ditusuk, ikan cakalang akan dibelah menjadi dua, gunanya agar saat pengasapan ikan dapat kering sempurna. Dalam satu hari, rata-rata pembuatan ikan cakalang mencapai 200 ekor. Ini seperti prakarya, harus rapi. Jadi pakai bilah bambu ini memang ditusuk-tusuk waktu pas dia pakai jepit bulunya ini, maksudnya biar tidak gampang lepas ya, biar tidak cepat jatuh. Nah, tapi kalau misalnya diperhatiin, saya pernah liputan bikin cakalang fufu juga di Ambon, nggak begini caranya. Jadi cuma jepit saja begitu. Ya, kalau ini seperti dibikin kerangkanya ya. Setelah rangka selesai, ikan harus dicuci kembali sebelum diberikan bumbu. Nah, sebelum di fufu nih persiapannya ini. Jadi tadi setelah kita tusuk-tusuk kasih rangka, dikasih bumbu rahasia sama sedikit pewarna makanan. Karena itu demandnya masyarakat di Sulawesi Utara ini memang mereka mau cakalang fufu warnanya yang merah. Jadi menurut mereka warna itu lebih menggugah selera dibandingkan yang alami begini saja. Untuk mendapatkan hasil pengasapan yang sempurna, baiknya menggunakan bahan kayu keras atau batok kelapa. Bahan seperti ini menimbulkan pembakaran yang cukup dan matang sampai ke dalam dagingnya. Akibatnya, daging akan beraroma sedap dan rasanya lebih gurih. Ini di fufu lebih kurang waktunya 2 jam, tunggu dingin 1 jam, baru bisa di packing, bisa dibawa ke pasar. Kalau misalnya lihat, ini rapi ya susunannya ya, ini ada sekitar 200 ekor nanti kalau sudah sapi sampai depan, dan kalau misalnya lihat dia punya kepala kan di atas. Ini memang beda-beda, kalau misalnya roa, kepalanya di bawah begini. Nah, maksudnya memang biar kepala dia itu tidak hangus, makanya posisinya sudah diperhitungkan matang-matang. Beginilah posisinya. Cakalang asap yang sempurna matangnya adalah yang berwarna keemasan atau merah kecoklatan. Perlu diperhatikan jika akan mengkonsumsi ikan yang diasap atau dibakar. Nikmatilah hidangan itu secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Olahan makanan yang mengandung asap atau arang bisa menyebabkan timbulnya zat penyebab kanker amina heterolisis. Jadi kalau di Minahasa Tenggara ini ya sentra untuk cakalang ya di daerah Belang ini, dan semua rata-rata proses pengawetan secara tradisionalnya kalau di daerah lain dibikin ikan asin, kalau di sini dibikin fufu seperti ini dengan maksud dan tujuan kalau misalnya ada orang yang asli sini lalu pergi keluar atau mau kasih oleh-oleh untuk saudaranya. Nah, ini bisa dibawa. Kalau dia disimpan di freezer itu akan bertahan sampai 1 bulan.
Belum selesai juga, teman-teman. Ini sudah jam 11. Ini nanti kasih tunggu sampai dia punya woku, tergantung. Yaitu tadi kira-kira baru beres sekitar jam 3 pagi dan saya pasti akan sudah mengantuk. Ya, meet my new friend. Wah, dia bergerak-gerak di jariku. Sini mendekat, aku takut tumpah. Lihat. Jadi hewan invertebrata ini ya memang makhluk pengurai. Nah, tahu kan kalau misalnya cacing tanah ini berfungsinya banyak sekali manfaatnya. Untuk sebagian masyarakat sih memang geli lihatnya. Bentuknya ada yang takut juga gitu, tapi bagi keberlangsungan dan kesejahteraan serta kehidupan manusia ini potensinya besar sekali. Lagi sini. Kalian mau kemana? Sebelum diolah, cacing harus dikarantina dengan pemberian makanan yang sehat, seperti buah dan sayur untuk membersihkan tubuh bagian dalam sang cacing dari bakteri. Salah satu lokasi sentra budidaya cacing Eropa terletak di Klaten, Jawa Tengah. Disinilah cacing yang sekilas tak bernilai kemudian dibiarkan hingga memiliki nilai ekonomi. Berarti kalau misalnya nanti kering lebih hitam dari ini? Lebih hitam warnanya. Terus pasti jadi kurus-kurus ya, jadi kecil-kecil ya, Lebih Pak? kecil, lebih kecil. Kaku. Kayak mie. Bener, kayak mie hitam. Tadi kalau misalnya lihat waktu pas pertama itu dia dikasih rendam dulu. Itu airnya tadi Pak ada apanya tadi tuh? Ada ilalang. Terus Terus penurun panasnya. bener. Itu. Ada kunyit. betul, kunyit. Satu Ada lagi. temulawak. Itu semuanya memang harus pakai itu ya rendemannya ya. Karena air rendemannya pun masih bisa dimanfaatkan ya Pak. Rebusannya nih warnanya seperti kayak air jeruk nipis gitu. Iya. Enak. Baunya tajam ya Pak, kayak ada bau-bau alkoholnya. Ini apa? Tapi itu madu, Pak. Ketus gitu. Agak-agak asam-asam gitu. Nah ini yang akan dijadikan kapsul ya. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam kapsul. Ini masih harus nunggu dulu sampai betul-betul kering baru bisa. Iya. Pasar Lumbricus rubellus kini telah mendunia. Setidaknya negara Korea Selatan meminta pasokan 35.000 ton per bulannya. Tak heran, cacing tanah ini mengandung protein sekitar 76% yang terbukti melebihi kadar protein di daging mamalia dan juga ikan. Selain itu, hewan melata ini juga mengandung alpha tocopherol atau vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Itu sebabnya ia menjadi bagian penting dalam industri kecantikan dan farmasi. Nah nih, jadi cacing Lumbricus rubellus ini mengandung 75% protein. Nah, jadi dari protein yang diekstraksi itu punya kemampuan untuk menghambat tumbuh kembangnya bakteri. Makanya ini sudah dibuktikan mampu dan mumpuni untuk menyembuhkan tipes, mah, perut kembung, diabetes, banyak. Lumbricus rubellus atau dikenal juga dengan nama cacing Eropa adalah jenis cacing yang paling banyak dibudidayakan untuk kepentingan ekonomi. Hewan tanpa tulang belakang ini diimpor dari benua biru untuk kemudian dikembangbiakan di Indonesia.
Cacing yang juga dikenal dengan sebutan cacing merah ini dikenal sangat produktif. Setidaknya dari 100 ekor dapat dihasilkan 100.000 cacing dalam waktu 1 tahun. Nah, ini proses sortir. Jadi dia pertama-tama harus dipisahkan dulu dari medianya. Nah, ini kalau kelihatan begitu ditempelkin ke sini dia semuanya kabur ke bawah. Jadi gampang nih nyapu-nyapu ini kayak gini. Untuk bisa berkembang biak, lumbricus membutuhkan makanan yang melimpah. Fase kembang biak lumbricus tergolong sangat cepat. Masa panennya hanya membutuhkan waktu 40 hari. Selain tumbuh dengan pesat, cacing Eropa juga unggul dalam proses pemeliharaan yang mudah dengan lahan budidaya yang tergolong sempit. Kelihatan nggak? Ini mungkin cuman segede apa ya? Sebesar biji selasih. Iya. Kecil-kecil banget. Nah, bayangkan kalau kita yang awam aja ini nggak bisa ngeh ya Pak. Yang sudah terbiasa aja harus betul-betul fokus. Harus benar-benar jelas nih. Nah, benar ya Pak. Kadang-kadang juga banyak dari cacing-cacing yang udah kita panen itu justru udah keluarnya itu udah berupa anakan yang kecil-kecil ya. Jadi nggak ada telur-telur lagi. Campur lah dia, bercampur. Dengan bantuan penyaring seperti ini, cacing muda akan kembali ke dalam tanah. Sedangkan cacing dewasa akan tertahan di permukaan dan siap untuk dipanen. Berarti itu hasil tengahnya itu hasil ini ya? Jadinya berapa? Ini besar dua-duanya ya? Nah, kalau misalnya untuk dilempar ke pasar, untuk biar jadi umpan pancing, sama untuk pakan burung juga bisa, untuk ayam. Nah, ini proses akhirnya packing ini. Kalau misalnya dilihat, ada warna-warninya sendiri, ada kuning, merah, dan ada yang hijau. Nah, ini yang ngebedain adalah size cacingnya. Kalau yang hijau, ini yang big size. Nah, ini yang biasa dipakai untuk mancing. Oke. Kalau yang biru, kalau yang merah, yang lebih sedang-sedang, ukurannya jauh lebih kecil. Nah, yang uniknya yang satu ini nih, yang kuning. Ini beda sendiri. Nah, ini kalau tadi Bapak bilang, ini untuk mancing di saat malam, khusus untuk ikan-ikan yang tidak bersisik. Karena dia darahnya mengandung fosfor, jadi kalau menurut saya sih, analisa saya dia pasti akan terang waktu malam, lihat. Wah, ternyata cacing punya 1001 manfaat. Baik untuk kesehatan sampai urusan ragam aktivitas manusia. Petualangan saya kali ini membuahkan pandangan baru tentang si cacing yang selama ini sering membuat saya geli dan risih. Jika berbicara mengenai kopi, yang terlintas dalam benak saya adalah aroma dan rasa mantapnya. Namun, apa jadinya jika kopi terbuat dari biji salak? Salah satu desa di Minahasa Tenggara membuat olahan unik ini. Ternyata ngupas salak itu tidak segampang biasanya kalau misalnya baru kita petik. Kalau misalnya dilihat, nih, dia punya duri-duri halus. Nah, ini yang nggak ada kalau misalnya kita udah di kota-kota besar mau makan salak, dia punya bulu ini sudah hilang, jadi tidak sakit di tangan. Pas begini, ini tajam-tajam. Ini baru kupas 5, sudah ledes tangannya. Memang biasa tidak pakai sarung tangan? Tidak. Saya punya sih sarung tangan, cuman thanks ini lain nggak pakai sarung tangan.
Saya ada di Desa Pangu, Minahasa Tenggara. Nah, di sini memang sentranya salak. Ini aja bukan dalam waktu pas panen raya nih saya datang, tapi pun masih bisa panen setiap 2 minggu sekali. Hasilnya lumayan. Nah, tapi ya itu, nilai salak itu di sini fluktuatif. Jadi di saat menurun, nah ada pemanfaatan lain dari salak ini. Karena orang juga udah bosen di saat makan salak terlalu banyak, pemanfaatannya justru biji salaknya.